Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau iman besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Kita ambil di Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 44. Judul perikopnya air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Amin ya. Amin. Perikop yang berjudul air sumber hidup, yang merupakan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di sini dikatakan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun, yang dimana kemarin kita baca dan renungkan bahwa Tuhan Yesus direncanakan dibunuh ya. Jadi Tuhan Yesus tidak berangkat ke Yudea, tapi saudara-saudaranya malah menyuruh Tuhan Yesus ke Yudea. Walaupun akhirnya Tuhan Yesus datang ya ke perayaan Pondok Daun itu dengan sembunyi-sembunyi, berarti tidak bersama saudara-saudaranya ya. Waktu itu yang menyuruh Tuhan Yesus ke Yudea. Waktu itu Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa saudara-saudaranya itu membenci Tuhan Yesus. Karena semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus tuh akan dibunuh. Orang-orang yang datang ke Bait Allah pun sudah tahu. Bukankah ini orang yang akan dibunuh oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ya, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saudaranya juga pasti tahu ya. Karena semua orang tahu. Dimana salah satu penyebabnya karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Alasan yang membuat mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Salah satunya itu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Orang yang ada kasih akan Allah pastinya orang yang percaya Tuhan Yesus. Maka dia mengasihi Allah. Tidak mungkin orang yang tidak percaya Tuhan Yesus mengasihi Allah kita, Bapa. Tidak mungkin. Karena Bapa atau Allah yang kita maksudkan, yang kita agung-agungkan atau muliakan itu Bapa yang mengakui Tuhan Yesus sebagai anaknya yang tunggal, di mana Tuhan Yesus ya
diberi tugas Allah untuk turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia, menjadi rahmat dan belas kasihan itu sendiri. Allah yang itu, bukan Allah yang lain. Allah yang telah meminta anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai rahmat dan belas kasihan itu sendiri. Kasih akan Allah yang itu, orang yang percaya Tuhan Yesus bisa mengatakan dia mempunyai kasih akan Allah. Allah yang mana? Allah yang ini, yang telah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dimana sampai hari ini Tuhan Yesus masih berbicara, bahkan untuk menyelamatkan manusia. Puluhan tahun lalu berbicara, yaitu salah satunya kepada saya. Itu bukti nyata. Allah yang mana? Allah yang ini, Allah yang mengutus Tuhan Yesus, Allah yang benar di mata kita. Karena apa? Terbukti masih berbicara sampai sekarang. Maka orang yang percaya Tuhan Yesus, maka akan mempunyai kasih akan Allah yang benar. Amin ya. Di sini Tuhan Yesus katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu apa? Roh Kudus. Tapi saat itu Tuhan katakan di sini, Roh Kudus saat itu belum ada. Karena apa? Tuhan Yesus belum dimuliakan. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus tidak boleh keluar ya dari Yerusalem. Karena apa? Karena menunggu Roh Kudus turun. Tuhan Yesus dimuliakan di surga, Roh Kudus turun, baru diperbolehkan murid-muridnya menyebar ya, untuk memberitakan Injil. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai kasih akan Allah, yang berarti percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, itu dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin ya. Di sini katakan beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, ada beberapa orang yang berkata-kata, salah satunya seperti ini, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Tentunya karena orang-orang ini yang berkata seperti ini karena apa? Karena telah melihat mujizat-mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan. Seperti Nikodemus katakan, tidak mungkin orang yang bisa melakukan mujizat seperti ini itu tidak ada Allah menyertai. Nikodemus kan pernah bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata seperti itu. Yang lain berkata, ini Mesias. Orang lain berkata, iya ini Mesias. Tetapi lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Ini yang dikatakannya. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Tuhan Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Kejadiannya waktu itu, raja saat itu sedang melakukan sensus, di mana orang-orang harus kembali ke asalnya. Nah, karena Yusuf keturunan Daud, maka dia harus kembali ke Bethlehem. Nah, saat di Bethlehem itu, Maria yang perutnya besar harus melahirkan di situ, di mana di kandang domba, karena penginapan-penginapan penuh. Nah, waktu itu lahir malaikat datang yang memberitahu ini
penggembala domba, mereka saksi hidup Tuhan Yesus lahir. Nah, waktu itu kan ada orang Majus. Nah, raja saat itu ketemu orang Majus ini yang mengatakan raja telah lahir. Kemudian raja ini mau membunuh Maria dan Yusuf, disuruh untuk pergi dari Bethlehem. Nah, orang ini yang mengatakan, karena kitab suci mengatakan Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Jadi waktu itu mereka belum tahu cerita kalau Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem. Saat ada sensus penduduk, di mana orang-orang harus kembali ke kampung leluhurnya untuk disensus. Yusuf harus balik ke kampungnya karena dia keturunan Daud, yaitu di mana, di Bethlehem. Di situ Tuhan Yesus lahir saat ada sensus. Mereka yang berkata seperti ini tidak tahu saat itu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Nah, di sini dikatakan maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Banyak pertentangan, ada yang berkata, "Iya ini Mesias. Iya ini nabi." Terus lain berkata, kitab suci Taurat itu mengatakan Mesias itu berasal dari Bethlehem, keturunan Daud. Dia berasal dari Galilea. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Amin ya. Perikop yang menceritakan tentang perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di situ dikatakan ya, saat itu yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Perkataan Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa yang haus dan percaya kepada Tuhan Yesus, siapapun yang haus, baiklah datang kepada Tuhan Yesus dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita akan selalu dikenyangkan oleh aliran air hidup. Firman Tuhan sendiri yang menjawab setiap permasalahan kita. Bahkan orang sakit pun bisa sembuh. Mujizat terjadi, Tuhan Yesus masih berbicara sampai sekarang, salah satunya kepada saya. Itu Tuhan Yesus kita, Allah yang benar, yang masih berbicara sampai sekarang. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin ya, puji Tuhan, amin.